Said Didu mulai ketakutan dan mulai merayu Prabowo Subianto. Dan Said Didu menyarankan agar Prabowo Subianto menyingkirkan orang-orang Jokowi atau menteri-menteri Pak Jokowi yang ada di kabinetnya Prabowo Subianto. Ya, itulah Said Didu yang kelihatannya sudah mulai ketakutan. Aduh. Pak Prabowo, hati-hati dengan menteri Jokowi, menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Saya pikir secanggih-canggihnya mereka main pasti ada kesalahan. Nah, itulah pentingnya Pak Prabowo melakukan. Kan begini, kalau ada kesalahan, kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan kesalahan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua tuh daripada negara yang membayar kerugian. Sederhana kok. Nah, itu political choice ya? Political choice. Nah, itu dah saya katakan, Pak Prabowo di 100 hari ini dia dihadapkan pilihan apakah membela oligarki atau bersama rakyat melawan oligarki, itu pilihan dia. Oke. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan rakyat. Mungkin nggak sih ada win-win dalam hal ini, kompromi misalnya disebutkan. Nah, kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikatnya itu tidak keseluruhan, Pak, sebagian saja, karena betul hati-hati katanya dilihatin satu-satu sertifikat yang mana dirasa sesuai prosedur, yang mana dirasa bisa diambil tanpa kemudian berisiko harus digugat. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN, Pak. Nah, saya itu, kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki udah ngancam. Lu gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kan kira-kira begitu. Nah, kita harus ingat Menteri KKP itu bendahara tim suksesnya Pak Jokowi 2014. Dan kita tahu itu oligarki di bawah koordinasi dia. Jadi ini saling tahu gitu loh. Jadi Pak Prabowo sekarang saya terbuka menyatakan, Pak Prabowo, hati-hati dengan menteri Jokowi, menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Karena itu bisa menjadi kendala bagi Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan. Pak, sejujurnya Pak, ya. Siapa di balik semrawut ini semua? Saya melihat bahwa ini kan begini. Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Ingat pidatonya, akan menyatakan, siapa yang butuh lahan 10.000 hektar, siapa yang butuh lahan 50.000 hektar, datang ke saya kasih. Itu kan kesalahan paradigma sehingga terjadi seperti ini. Nah, itulah terjadi sehingga dibikin undang-undang Cipta Kerja. Nah, coba lihat IKN. Rakyat Indonesia hanya boleh memiliki HGU sampai 20 tahun. Menteri Pecatan, saya harap Anda banyak membeli kaca seperti kata Hotman Paris, pedagang kaki lima, perbanyak jual kaca. Agar Anda berkaca, ya, melihat wajahmu, begitu juga yang nangis-nangis di pagar laut. Selain kekanak-kanakan, nggak ada edukasi yang kau berikan. Boro-boro kau menjadi presiden. Itu kan teori. Jadi menteri aja kau pecatan, kau nggak becus. Berkacalah. Kau buat malu aja keluarga dan anak cucumu loh. Bener. Seolah-olah kau kira, ya, dunia ini bisa kau tipu dengan acting kalian. Rekam jejak digital lah kalian tuh ada. Kalau bisa kau berhenti ngoceh, nggak ada guna, sampah semua narasi kau, ya, nggak ada seperti yang saya bilang, nggak ada edukasi memperbaiki bangsa ini. Yang kamu lakukan itu adalah tetap divide et impera, pecah belah dan kuasai. Itu taktik kalian, ya, termasuk itu yang namanya buton-buton itu, ya kan? Kalian ngumpul teriak-teriak. Nggak laku kalian di darat, demo-demo, sehingga kamu pergunakan setiap sesuatu hal di bangsa ini, ya, kamu selalu memanfaatkan itu, seolah kamu berpikir untuk rakyat. Ya, kalau macam lu menteri pecatan, lu berkaca lah apa yang sudah kau buat, kenapa kau sampai dipecat. Itu aja kok, ya, berpikir. Dan ingat, saya kasih tahu untuk sekian kali, tanpa kalian
Tanpa kalian sok mikirkan rakyat, seluruh permasalahan bangsa ini, seluruh permasalahan negara ini akan bisa diatasi negara kita. Nggak perlu kalian, nggak percaya, lo diam, pergi kamu dari Indonesia ini, segala permasalahan bangsa pasti akan selesai. Ya, kalian tuh hanya membuat sebuah kerisuan aja. Ya, nggak ada kalian berguna bagi negara ini. Harus saya katakan kalian itu adalah kumpulan sampah, paham? Ya, ini wong deso loh menyebutkannya. Apa yang sudah kau buat ketika kau jadi menteri? Saya ketua Kepling pun kagak, tapi risih dengan kata-kata kalian, risih dengan akting kalian. Sampah kalian itu ya. Ya, udah tua nggak tahu di umur. Lebih bagus diamlah kau. Akhirnya kau disumpahi masyarakat. Ya, nggak ada hebatnya kalian. Apa yang mau cari kalian tuh sampah. Sekali lagi, sampah negara, tidak pantas berkomentar tentang negara ini. Ya, jangan pura-pura lah mengingatkan Prabowo. Emang lu siapa? Penasihat negara kagak, tapi belagu seolah-olah lu lebih tinggi nasihati Prabowo. Pret sama kalian, pret. Ya, thank you. Semoga bermanfaat. Oh, ketemu orang cecongok lagi nih. Ini orang-orang congok ini ngatur-ngatur Bapak Prabowo. Memangnya kamu jadi apa ngatur-ngatur Bapak Prabowo? Bapak Prabowo itu lebih cerdas daripada dirimu. Kamu itu di Indonesia sudah gak ada gunanya. Ngapain ngatur-ngatur Bapak Prabowo? Kamu itu orang yang gak ada artinya di negeri ini. Jadi nggak usah ngatur-ngatur Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu lebih cerdas daripada dirimu. Kok diatur-atur? Kamu itu sampah. Di negeri ini sampah kamu itu. Nggak ada gunanya. Dasar. Hai anjing Saididu. Mau pola tingkahmu jungkir wali. Sudah tahu rekam jejak kamu itu loh, siapa? Kamu itu ya nyinyir sama perintah tuh kamu. Kamu masuk mau kayak sok pahlawan di laut situ nyebur-nyebur itu. Orang sudah ilfil sama kamu. Sing dukung kamu ya gerombolannya Dim Samsudin, Refli Harun, Rocky Gerung. Anjing-anjing itu aja yang dukung kamu. Amin Rais, Dr. Tifa. Ya anjing-anjing itu aja yang dukung kamu tuh cowok. Silakan kamu mau nyebur-nyebur, mau jungkir wali, itu nggak ada yang respon. Udah tahu rekam jejak kamu, digital kamu tuh kayak apa. Kamu tuh yang penyanyi perusak bangsa tuh kamu cowok. Said Gaduh lagi panik. Dia sibuk bikin klarifikasi beredarnya 2 video dari Coki dan Batman yang turun ke lokasi PSN PIK 2. Dia lihat langsung sendiri ada kepentingan dari Said Gaduh karena lahannya 10 hektar itu masuk dalam kawasan pembebasan lahan proyek PIK 2. Selama ini dia selalu berteriak-teriak soal masalah membela kepentingan rakyat. Tapi yang diributkan adalah soal nilai NJOP, harga penjualan oleh pengembang yang nggak sesuai. Karena pengembang akan menjual 30 juta per meter. Kan ini yang selama itu dipersoalkan. Nah, tapi dengan turunnya Coki dan Batman, terus terang gue pribadi menaruh hormat kepada mereka. Mereka bagi gue objektif karena ini bukan persoalan afiliasi politik soal PSN PIK 2 ini. Mau Anda pendukungnya Pak Jokowi, mau mendukung Mas Anies, mau mendukung Mas Ganjar, Prabowo dan seterusnya, tapi ada manfaat hak masyarakat investasi terhadap pembangunan PIK 2 yang tidak boleh dirugikan atau dikalahkan hanya demi kepentingan pribadi si Said Gaduh karena nggak cocok soal harga jual. Dia bilang bahwa dia nggak ada maksud atau nggak mau untuk menjual
lahan itu gitu ya. Berarti selama ini apa yang disampaikan oleh DG Buang Anak soal ada permintaan 150 miliar dari pengembang kan berarti menyebarkan berita bohong. Tuntutan si Said Gadu yang memperbandingkan antara harga pasaran nilai NJOP yang dibeli oleh pengembang dengan nilai jual nantinya 30 juta per meter adalah tuntutan yang nggak masuk akal, sakit jiwa. Karena yang dibeli oleh pengembang hari ini itu nggak besok langsung dijual gitu loh, tapi membentuk dulu ekosistem kota. Lahan mentah dipadetin dulu untuk bisa menjadi lahan matang, itu panjang, nggak semudah itu. Setelah itu kemudian dibangun infrastrukturnya, dibangun kotanya, ya, kemudian dibangun rumah sakit, dibangun universitas, dibikin ekosistem kota. Nah, selama proses itu membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan hari ini PIK 2 itu membangun tol atau layang sekitar 38 km yang memakan biaya 23 triliun. Selama proses pembangunan, kalau lahan itu sudah dijual ke pengembang tapi belum dipakai, itu warga masih bisa menggunakan. Bisa 5-10 tahun ke depan. Jadi sangat fair, sangat kemudian manusiawi. Nah, menjadi persoalan adalah ketika si Said Gadu kemudian memprovokasi orang untuk tidak menjual atau kemudian menghalangi pengembang untuk membangun di lahannya sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Saya berharap bahwa Coki dan Batman bisa melakukan investigasi lanjutan ke lapangan untuk membongkar fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Said Gadu terhadap PIK 2. Terima kasih. Ini Pak. Ini parah nih. Ya ampun Didu. Kok sampai segitunya sih cari simpati masyarakat? Lebay tahu. Ini Pak. Biasa aja. Kalau kayak gitu bisa-bisa membahayakan keselamatan tahu. Untung aja tuh buaya-buaya di situ pada berbaik hati. Coba kalau buayanya pada lapar, bisa-bisa membahayakan keselamatan itu. Udah nggak usah kayak gitu lagi, biasa aja. Bukannya apa-apa. Nanti kalau terjadi apa-apa pada dirimu, pasti nyalahin Pak Mulyono lagi. Ya ampun. Ini pengikutnya nih kayak gimana? Jadi itu mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta, total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai, katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Loh, kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Jadi Pak Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh, pembuat kacau negeri ini, ya. Kasih tahu Pak Said Didu, Frit bilang Pak Said Didu pembuat kacau. Jadi hari ini kita karena diusir oleh orang-orangnya dia, sehingga kami harus pulang. Ini kami di dalam perjalanan pulang dari saya, Frit Alorbui. Nah, karena kita baru turun dari mobil, penjaga tanahnya itu mengusir. Artinya Pak Said Didu sudah kondisikan orang-orangnya di situ. Jadi siapapun yang ambil konten diusir. Loh, kita juga daripada korbankan nyawa, mending kita kabur aja, dalam artian bukan kabur ya. Kita lebih baik amankan diri, naik mobil dan pulang. Jadi saya juga tidak sempat dapat video atau konten yang pas. Jadi menurut saya Said Didu takut lokasinya diambil gambar atau dibuat video di situ. Bapak Jokowi saat ini sudah purna tugas, sudah pensiun, sudah menjadi rakyat biasa. Tapi rakyat Indonesia benar-benar masih mencintai beliau. Rumahnya di Solo nih Bapak Jokowi,
orang dari luar kota hanya kepengen ketemu Bapak Jokowi sampai ngantri, sampai berduyun-duyun. Jam 3 pagi, jam 4 pagi udah ngantri kepengen ketemu Bapak Jokowi. Luar biasa Bapak Jokowi, Dari subuh orang dicintai ngantri oleh rakyatnya. untuk menemui Pak Bener-bener Jokowi ya. figur pemimpin yang luar biasa. Terus Rocky Gerung, Amin Rais, kapan dong ke Solo ketemu Bapak Jokowi? Oke. Saudara melihat kasus PIK 2 dan PSN, proyek strategis nasional di PIK 2 yang terkait dengan Agwan dan Said Idu. Dan ketika saya melihat video-video dan pernyataan-pernyataan percuma. Saya dengan Kolonel Sugewaras dari Bandung jauh-jauh ke Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Pulau Cangkir ya. Ini Tapi anak tadi wabah. kita baca surat pernyataan sikapnya ini serem juga. Mendesak Kapolri untuk segera menangkap Agwan. Kalau tidak, jangan sampai mengulang kerusuhan anti Cina tahun 1980. Mau buat rusuh provokator itu ya. Kalau ada yang butuh saya bawa jemputan. Nego. Jadi langsung DP, TJ sebutnya. Teken lunas ya begitu. Udah berapa puluh? Jadi selama ini. Kenapa saya katakan itu? Percuma, Said Idu nggak akan berhasil. Ya. Said gaduh. Kita melihatlah, Said Idu ini latar belakang siapa? Pecatan. Dia itu dulu komisaris di BUMN. Dan kemudian tiba-tiba diganti, ya tentunya sakit hati. Dan terus berjuang mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Sama kasusnya dengan Refli Harun, Saifullah Fatah, dan barisan sakit hati semua. Barisan sakit hati. Ya, sekalipun didukung oleh Mahfud MD yang ada di Melbourne sana, ya. Siapa aja lah yang mendukung, percuma. Kenapa? Karena kalian tidak tulus. Kalian tidak murni memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak murni, tidak tulus. Kalian penuh tipu muslihat. Tipu muslihat. Apa yang kalian ungkapkan di dalam perkataan itu penuh bullshit, masalah. Ketika kita merunut rekam jejak kalian, rakyat tidak melihat bahwa Anda membela rakyat. Anda hanya membela kepentingan. Buktinya, kepentingan pribadi. Buktinya Said Idu punya tanah di sana. Dan dia ingin meminta ganti rugi yang besar. Itu fakta. Itu fakta ya, terbukti ya. Dan kita juga akhirnya tahu yang namanya. Dan satu lagi, ya lahannya itu, tanahnya itu dijaga, ada yang jaga. PSN itu di tanah negara, bukan di daerah yang dibebaskan. Sementara di PIK 2 dibebaskan dengan harga pasar. Jadi semuanya kita jadi makin jelas. Saya lihat upaya-upaya Tempo juga mendiskreditkan, mencoba memelintir semua urusan-urusan ini, nggak ada gunanya. Pertanyaan yang berkembang di benak kita masyarakat, apa yang kalian mau perjuangkan? Rakyat, bullshit. Omong kosong. Omong kosong lah semua. Kalian semua penuh kepentingan. Kepentingan pribadi. Tempo, sama. Tempo Targetnya lagi. rating, popularitas, agar bisnisnya eksis dan afiliasinya kita tahu ke barat-baratan. Jadi kita tahu motivasinya semua tidak murni. Jadi menurut saya masyarakat sudah mual dengan kasus ini. Agwan hanyalah salah satu sasaran. Dan kesalahan terbesar Agwan adalah mau diinterview oleh Tempo. Itu saja. Ya. Dan kali hati-hati Pak Agwan. Dan ya, dari kejadian ini akhirnya kita juga tahu bahwa semua pengusaha, terutama etnis Tionghoa, mulai memikirkan bangsa ini lebih serius. Mulai melakukan CSR secara sungguh-sungguh serius.
Ketika Anda membangun proyek di satu tempat, lingkungannya Anda harus tata melalui CSR, Corporate Social Responsibility. Bukankah itu satu kewajiban? Lingkungan juga jangan sampai ada penderitaan, ada yang dijolimi, seperti itu. Di mana saja, banyak kok. Pak Agwan itu kan sudah memberikan pekerjaan bagi banyak orang. Iya. Jadi penghasilan pajak, ya sama. Jadi kalau ada hari ini kita mendengar isu anti Cina dan sebagainya, menurut saya itu layak ditangkap dan diperiksa. Mereka yang ngomong seperti itu tidak tahu betapa perih dan kejihnya perbuatan yang dilakukan oleh bangsa ini kepada etnis Tionghoa. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Apapun alasan, etnis Tionghoa adalah bagian dari bangsa ini. Mereka juga sangat mengambil peran bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Anda harus lihat faktanya. Sementara apa yang diperlakukan oleh Said Idu dan teman-teman, perjuangan Said Idu, Refli Harun, E.F. Saifullah Fatah, dan semua orang-orang itu percuma. Anda bukan melawan Jokowi, Anda bukan melawan oligarki, atau Anda melawan Prabowo. Anda melawan kebenaran yang ada di dalam diri Anda. Anda para munafik. Percuma. Jadi kami rakyat sudah tahu kiprah kalian. Percuma Anda memperjuangkan atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat dari nenek-nenekmu. Sudahlah. Makin banyak ngomong, makin mual kami. Ya,